Yang turun atau seperti apa Pak Martin? Iya, artinya itu di antara orang-orang Kristen kan, di kalangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu menerima penderitaan itu mereka putus asa begitu kan. Lalu datang wahyu ini memberi pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Bahkan ada suasana yang baru juga nanti begitu. Nah. Jadi waktu di Patmos ini Yohanes itu mendapat gambar apa pada saat itu tuh ada penderitaan ditekan oleh penguasa Romawi, Kaisar Romawi gitu loh. Sehingga penderitaan yang luar biasa ini lalu Tuhan kasih pengharapan. Ya sebenarnya kehidupan Kristen itu seperti itu ya. Kehidupan Kristen itu bahwa kalau kita menghadapi masalah di dunia ini jangan takutlah karena Tuhan akan menolong kita, menyertai kita. Nah, bagaimana di tengah-tengah kesulitan ini kita bisa mempertahankan hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Tekanannya itu ke sana gitu. Oke. Jadi kalau dari wahyu ini namanya Yerusalem baru itu bukan kiamat dulu baru terbentuknya Yerusalem baru, bukan ya? Bukan. Gitu. Ini gambaran untuk nanti juga seperti itu. Jadi Yerusalem baru sementara kita di dunia ini kita akan mengalami suasana juga yang aman, damai gitu ya. Yang memberi gambaran bahwa seperti kehidupan surga gitu. Oke, baik. Ya. Terus kira-kira kapan Yesus datang yang kedua kali? Nah, inilah kan sebelum datang kedua. Artinya pada saat sudah kiamat atau sebelum kiamat atau bagaimana Pak Martin? Iya. Jadi Yesus datang itu setelah rencana Tuhan itu sudah digenapi, kan begitu. Setelah semua sudah digenapi, rencana penyelamatan Tuhan ini sudah digenapi semua, baru nanti Yesus datang gitu loh. Iya, artinya itu kiamat atau tidak kiamat? Belum. Yesus datang kedua kali juga belum kiamat ya? Masih baru dipilah-pilah gitu kan, masih ada prosesnya lagi. Oke. Kalau menurut keimanan Pak Martin, iman Kristen, ada tidak terjadi kiamat? Ya itu kan ada, sudah nanti kan ada, tapi itu kan bukan konsep ya, tapi yang Tuhan ajarkan itu kita bahwa kita harus sabar dalam penderitaan ini dengan caranya kita mengharapkan dari pertolongan dari Tuhan, mengharapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan gitu. Jadi kiamat itu kita nggak perlu mikirin itu karena itu sesuatu yang terlalu jauh untuk kita pikirkan. Tapi semua akhirnya gitu. Memang ada akhirnya memang. Tapi kita sekarang disuruh mikirkan kalau kamu menderita sekarang, ingatlah bahwa Tuhan akan memelihara kamu selama kamu betul-betul bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ada pengharapan ya? Iya, pengharapan itu yang mau diberikan. Kalau bicara soal pengharapan, Pak Martin tahu mengenai 1 Korintus 13:13 dong? Ya. Iya. 1 Korintus 13. Itu ada 3 esensi ajaran apa Yesus itu. Salah satunya pengharapan. Ya. Ya kan? Betul. Ya. Nah, itu ada yang namanya kasih, iman harapan, dan pengharapan. Ya. Nah, dari tiga unsur ini atau 3 ajaran ini yang paling utama adalah kasih. Iya. Kan gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau sekarang kembali ke yang tadi Pak Martin katakan. Menurut iman Kristen, sebenarnya kiamat itu ada atau tidak ada Pak Martin? Kiamat akhir dari segala sesuatu ya ada. Cuma ada. Tidak. Oke, enggak apa-apa. Oke, ada ya, ada. Nah, dalam ajaran Kristen atau iman Kristen, kapan itu kiamat terjadi? Misalnya yang tadi saya katakan, apakah sebelum Yesus datang kedua kali atau setelah Yesus datang kedua kali? Setelah itu ya. Jadi masalah berakhir semua itu setelah penggenapan seluruh rencana Tuhan. Itu kan maksudnya mau menjelaskan itu. Semua itu akan berakhir setelah genap semua. Makanya ada iman, pengharapan, dan kasih. Itu kasih lebih utama karena iman itu ya tidak perlu lagi, pengharapan itu tidak perlu lagi karena semuanya sudah terpenuhi gitu loh, semua sudah berjalan. Nah, kira-kira nubuatan apa lagi yang masih belum tergenap ini? Pertama tentang keselamatan bangsa-bangsa itu kan belum itu, karena tujuan Tuhan ini akan menyelamatkan bangsa-bangsa juga gitu. Jadi
rencana penyelamatan bangsa-bangsa ini harus tergenapi dulu. Nah, Tapi kan Yesus sudah dengan apa? Yesus kan sudah melakukan penebusan dosa di atas tiang salib itu, Pak Martin. Iya, justru itu kan itu tahapan pertama dari mulai awal penyelamatan. Tapi kan manusia kan belum menerima semua. Tahapan awal. Semua yang diselamatkan itu yang setelah menerima Yesus, setelah menerima penebusan itu, begitu. Terus yang namanya penebusan dosa itu sebenarnya ditujukan kepada siapa sih, Pak Martin? Maksudnya begini, apakah kepada manusia pertama sampai dengan zamannya Yesus, atau untuk seluruhnya? Untuk seluruhnya. Jadi kan pertama cerita tentang Adam itu kan pertama awal dari dosa itu dari sana. Lalu Yesus datang menggenapi, artinya menggenapi itu memenuhi hukum Taurat, bahwa upah dosa adalah maut, itu dipenuhi oleh Yesus, sehingga penebusan itu terjadi bagi orang yang mau percaya kepada Yesus, begitu. Dan ini, nah setelah itu ada proses untuk semua bangsa-bangsa itu percaya, begitu. Nah ya, ini yang akan digenapi itu. Iya, artinya kalau kita logika saja begini, Pak Martin, logika ya. Yesus pada saat datang, otomatis kan ini sebelum Yesus datang ini kan sudah ada dosa. Yang tadi Pak Martin katakan ada dosa Nabi Adam ya, dosa waris dibilang kan. Ya. Nah, sehingga datanglah Yesus untuk menebus itu semua. Artinya kalau kita bermain logika saja, logika sederhana, apabila Yesus sudah melakukan suatu penebusan dosa, maka itu ditujukan kepada kaum-kaum sebelum dan pada saat Yesus itu ada. Nah setelah kesininya itu nggak ada dampak apa-apa itu dari konsep penebusan dosa tadi. Inilah yang tugas orang Kristen itu di situ. Apa itu? Tugas orang Kristen adalah memberi kesaksian kepada dunia ini bagaimana keselamatan itu sudah diterima oleh orang Kristen. Nah, ini yang kadang-kadang orang Kristen masih belum semua itu menyadari itu, bahwa dia dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada orang lain, pada dunia ini, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu datang dari surga gitu loh. Nah ini proses. Makanya kalau kita lihat sekarang ini sepertinya ada perpindahan agama ya, dari agama ke agama. Ada macam-macam perkembangan yang menyangkut soal keyakinan. Ini adalah prosesnya itu. Ini semua proses untuk menggenapi semua itu. Nanti dengan adanya perpindahan-pindah, ada macam-macam tentang gereja, tentang segala macam kejadian-kejadian ini, orang yang nanti puncaknya akan melihat yang benar itu yang mana gitu. Sehingga sekarang sudah dimulai dengan adanya perpindahan orang dari agama ke agama, lain-lain, orang lalu fokus pada bicara soal agama, yang anti agama, yang macam-macam. Ya itu kan tadi. Itu adalah proses. Sampai nanti seperti kejadian di zamannya Yohanes ini, tekanan-tekanan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini. Nah ini sekarang sedang proses ini, dalam proses. Jadi nanti kita akan mengalami masalah-masalah yang sulit juga memang. Tekanan-tekanan karena kita percaya kepada Tuhan itu akan jadi masalah itu nanti. Kan sudah ada penebusan dosa. Tapi sebenarnya penebusan dosa itu kalau dilihat dari konsepnya, kalau bicara soal konsep ya, perspektif konsep tadi ya, berarti kan hanya pada saat itu aja, pada zamannya Yesus saja. Setelah ini itu sudah tidak ada dampak apapun lagi, dalam arti sudah tidak ada semacam tidak ada pengaruh lagi lah, atau tidak ada berkaitan dengan penebusan dosa tadi. Ada pengaruhnya, ada sampai sekarang ini perkembangan terus itu. Manusia mulai berdebat soal agama seperti kita bicarakan ini. Lalu orang mengalami berbagai macam, seperti kalau kita lihat di YouTube itu juga ya, di dunia luar itu, barat sana, di Amerika, di Eropa, orang di jalan-jalan itu sudah bicara soal agama, berdebat di jalan-jalan. Iya. Itu udah banyak kan? Itu semua itu adalah proses untuk menuju kepada pengenalan terhadap Tuhan yang benar. Nanti orang akan pindah sini, nanti orang akan ngalami, oh saya di sini tuh begini, saya di sini. Oh berarti yang benar yang ini, kira-kira begitu tuh.
Oh, Iya. gitu. Semua orang di jalan-jalan itu akan ngomong agama sekarang ini di mana-mana itu. Di mana-mana kita akan ketemu itu. Dan itulah adalah namanya proses penggenapan itu. Oh, Jadi sampai kapan itu lama. proses itu penggenapan kira-kira? Waduh, ya masih lama. Oh, masih Karena lama. kita masih lihat. Karena begini, ukurannya begini aja deh. Ukurannya nanti kalau sampai orang Israel sudah percaya kepada Yesus, itu akhir itu. Itu aja ukurannya, gampang itu. Orang Israel percaya sama Yesus. Oh, Emang emang sekarang ini sampai sekarang orang Israel tidak percaya sama Yesus ya? iya, belum percaya semuanya, belum. Pada sebagian kecil aja. Sebagian kecil. Iya. Jadi kalau orang percaya, orang Israel semua percaya kepada Yesus, terus kiamat gitu. Itu sudah menuju kepada akhir, betul-betul akhir udah itu. Karena nanti ada terjadi masalah di sana gitu. Tanda-tanda Itu kiamat. salah satu. Oke, tanda-tanda kiamatnya untuk imannya Pak Martin apa kira-kira? Ya, seperti dikatakan orang bermusuhan, ya, pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, peperangan, segala macam. Oh, berarti sama, berarti sudah terjadi sekarang ini, sudah tanda-tandanya gitu ya? Iya, cuma kan prosesnya masih lama karena kita seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita melihat pertama bangsa-bangsa itu harus sebagian besar sudah percaya pada Yesus. Lalu terakhir orang Israel, itu kalau menurut iman Kristen gitu ya. Oke. Di mana itu kira-kira mengatur soal tanda-tanda kiamat itu? Sekarang ini kan sudah dimulai kan, sudah ini akhir-akhir zaman ini proses, cuma ya kita tidak bisa perhitungkan setahun 2 tahun. Iya. Prosesnya kan bukan, maksud saya begini Pak Martin. Yang tadi dikatakan tanda-tanda kiamat itu kira-kira di Injil mana itu yang menjelaskan soal itu? Ada di Wahyu ini juga, ya. Tanda-tanda akhir zaman itu ya, bahwa terjadi peperangan, terjadi pertikaian, permusuhan antara bangsa-bangsa. Di mana itu? Wahyu berapa itu? Kita cari lagi nanti itu ya. Oh iya. Oke, di Wahyu ya. Nah, kalau gitu kembali ke Wahyu lagi tadi, sebelum saya pindahkan ke teman-teman yang lain ya untuk bersabaria dengan Pak Martin. Pak Martin, tadi kan sempat di awal dialog kita Pak Martin katakan bahwa berdasarkan Wahyu tadi, kerajaan Yerusalem baru itu kan turun dari surga, dan itu diceritakan, menurut penglihatan dari si Yohanes. Nah, kemudian ada suara gitu ya, yang tadi Pak Martin bacakan tadi ya. Itu suara siapa Pak Martin? Ya, suara dari surga. Ya, artinya ada Tuhan menyatakan sesuatu kepada manusia gitu loh. Ya. Kepada Yohanes ya. Yohanes untuk disampaikan kepada orang yang sudah percaya. Gitu. Apa kata-kata Tuhan itu? Apa kata itu maksudnya Bapak yang menyampaikan itu? Ya, sepertinya dikatakan di Wahyu itu adalah pengharapan akan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, penderitaan, tantangan segala macam itu. Iya, maksud saya itu perkataan Bapak itu. Iya. Iyalah. Oke, kalau perkataan Bapak, coba Pak Martin lihat di itu Pak Martin. Di Yohanes 5:37. Ya. Coba di situ Pak Martin. Di situ Yesus berkata loh, bahwa tidak ada yang bisa melihat Bapa ataupun mendengar suaranya. Berarti kan pertentangan ini. Kan Yesus itu firman. Saya nggak buka Alkitab ini. Mudah-mudahan kalau memang salah koreksi saya lah. Ya. Di Yohanes 5:37 benar ya? Yohanes 5 ya? Iya, Yohanes 5:37. Coba. Itu perkataan Yesus itu. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ayat 38. Dan firman-Nya
tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya, gitu. Jadi artinya di sini bicara tentang percaya kepada Yesus, gitu loh. Tapi kan Yesus mengatakan, menegaskan siapapun tidak akan bisa melihat Bapa ataupun mendengar suaranya. Nah, kalau kita komparasi dengan Wahyu tadi, Yohanes mengatakan dia melihat di surga, turun dari surga, mendengar suara, kan begitu dari surga. Ini kan ada kontradiksi, Pak Martin. Kan di sana sudah dikatakan bahwa Yesus itulah kan yang melakukan perintah Bapa. Jadi apa yang disampaikan bukan dari dirinya, dari Bapa, kan begitu. Jadi kita artinya ini kita bicara soal esensi bahwa siapapun, kalau perkataannya sudah dalam Yohanes 5:37, siapapun tidak bisa melihat Bapa terus termasuk mendengar suaranya. Tapi yang tadi Pak Martin bacakan di awal tadi kita dialog, Wahyu tadi, itu kan Yohanes melihat malah kerajaan surga turun, kerajaan Yerusalem baru turun dari surga, mendengar suara Bapa. Nah, ini jelas bertentangan. Yohanes 5 mengatakan siapapun tidak bisa melihat dan mendengar suara Bapa, tapi ternyata di Wahyu bisa, isi Yohanes itu sendiri bisa. Dia maksudnya itu menyatakan tentang dirinya sebagai utusan, gitu ya. Karena yang menyampaikan firman itu dia sendiri. Firman itu kan Yesus sendiri adalah firman, begitu loh. Jadi dia mau menyatakan dirinya, begitu. Tidak ada orang yang bisa kenal Bapa, lihat Bapa atau mendengar suaranya, itu ya. Karena dia yang sudah mewakili datang ke dunia ini, gitu. Jadi orang percaya. Ini yang Pak Martin sebutkan ini yang di Wahyu atau yang di Yohanes 5? Tadi yang di Yohanes 5 itu mengatakan tentang dirinya, tentang diri Yesus itu. Dia katakan kamu tidak akan dengar suara, tidak. Tapi dia mau menyatakan bahwa dialah yang menyampaikan segala sesuatu itu. Yesus yang mewakili, yang menyatakan. Itu pemahaman Pak Martin berarti? Hah? Pemahaman Pak Martin? Iya, kalau bukan begitu mau bilang memahami seperti apa? Enggak, sebenarnya enggak gini. Kalau dari teksnya saja kita sudah bisa mengartikan bahwa siapapun manusia tidak akan bisa mendengar suara Tuhan, suara Bapa, apalagi melihat, itu loh. Iya, artinya begini, Yesus tuh dia mau nyatakan dirilah adalah wakilnya Bapa itu. Dia diutus oleh Bapa. Berarti perbedaannya di situ lah kalau menurut Pak Martin. Iya, dia menyatakan diri Bapa ada di dia, gitu, sehingga dia bilang kamu tidak bisa lihat. Kalau kamu lihat aku berarti kamu sudah lihat Bapa, kan kira-kira kalau disambung ayatnya. Itu kontradiksi gitu lagi. Oke, sebegini Pak Martin, biar lebih bervariasi. Ada saudara saya juga ini, monggo Kang Firman, silakan kalau mau bicara santai-santai dengan Pak Martin kita. Ayo silakan Pak Firman. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Martin. Selamat malam. Udah lama nggak jumpa sama Pak Martin. Iya. Ya. Jadi sedikit aja Pak Martin mau tanya-tanya. Yang sampai saat ini kan yang selalu diceritakan tentang si Lucifer ini. Ya. Apakah Lucifer ini rajanya para malaikat sebelumnya, sebelum dikutuk itu, apakah seperti apa tuh Pak? Betul. Dia rajanya, dia yang pertama itu. Tapi dia sendiri mau seperti Tuhan, sehingga akhirnya jadi diusir gitu ya. Iya. Jadi alasannya awal mulanya setan tuh mulai dari situ. Iya, jadi bukankah sebenarnya tadinya dia tuh tahtanya itu memang di Gunung Sekrup itu yang diberikan Tuhan di tahta Tuhan itu sendiri, ya kan? Setelah melakukan kesalahannya kira-kira apa sampai dia diusir itu? Karena dia mau sama dengan Tuhan, gitu loh. Dia punya ambisi untuk menyamai dengan Tuhan, itu persoalannya. Kan di dalam dunia ini kan masalah hidup ini, manusia ini kan begitu. Mereka nggak mau percaya kepada Tuhan, lalu mereka menantang Tuhan seperti sekarang ini kan. Yang kita hadapi sekarang ini orang-orang liberal itu. Orang-orang
liberal itu, mereka itu betul-betul nantang Tuhan dan mereka akan buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, mereka lah yang berkuasa. Ini yang sekarang kita hadapi itu sekarang ini. Itu harus kita gambaran dari saya ya, gambaran dari saya itu seperti itu gitu loh. Jadi Lucifer itu termasuk bagian makhluk yang diciptakan Tuhan, apa memang dia ada dengan sendirinya tanpa diciptakan Tuhan? Dia tentu diciptakan, itu kan malaikat. Dia itu kan malaikat sebenarnya kan, malaikat yang membangkang itu. Selamat malam Pak Martin Ali, Mas. Ya, Kangen juga Pak Martin. Kemana aja Pak Martin? Ada siapa nih? Biasa Pak Martin, teman lama 2 tahun yang lalu, Gemah. Lanjut Pak Martin, saya nyimak. Kangen saya Pak Martin ini, sama Pak Wendur. Anda ini ganti-ganti nama ya. Suaranya sih saya tahu, cuma namanya ganti-ganti nih. Lanjut Pak Martin, saya nyimak aja Pak. Iya. Jadi seperti itu, seperti di Wahyu itu kan bicara tentang pengharapan kepada umat Kristen, bahwa Tuhan akan menyertai, akan menolong, akhirnya kalian tuh akan menang. Itu kira-kira Wahyu itu mau bicara tentang itu. Jadi walaupun tekanan penguasa dunia ini, kaisar itu begitu ganas, ya, tetapi Tuhan akan menolong kalian. Gitu kira-kira inti Wahyu itu aja sebenarnya itu. Sehingga kalau orang Kristen harus mengalami penderitaan di dunia, tekanan, intimidasi segala macam itu, kita tetap harus bergantung kepada Tuhan karena Tuhan yang akan menolong kita gitu. Itu aja intinya, sebenarnya itu aja gak Wahyu itu. Ya, silakan aja sama Kang Budi dulu. Silakan Kang Budi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat saudara Islam di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Martin, saya dari dulu mau nanya Pak Martin ini tentang masalah Paulus itu, Pak Martin. Iya. Bisa nggak dijelasin kepada saya itu? Paulus itu bagaimana? Terus siapakah yang membunuh Stefanus itu? Terus kenapa Paulus meminta surat kuasa untuk membunuh para jemaat Kristus sampai dia mencari ke Sumeria sampai ke Damsyik? Iya. Jadi kalau kita bicara Paulus ini sebenarnya dia begitu istimewa sekali di dalam Injil itu karena dia ada pengetahuan spesial di dalam dia menyampaikan pengalaman hidupnya sendiri. Jadi apa yang diceritakan itu dari pengalaman hidupnya sendiri. Mulanya dia adalah seorang Yahudi, orang Farisi, orang yang taat menjalankan syariat agama itu kan. Jadi dia juga tahu tentang hukum Taurat, dia tekun menjalani syariat agama, yang dia bangga sekali dengan semua itu. Tapi lalu setelah dia mendapat pencerahan dari Yesus pada waktu dia ingin mendapat surat kuasa untuk menganiaya orang Kristen, disitulah Yesus mencerahkan dia dengan sinar yang terang, gambarannya seperti itulah. Tapi itu adalah sebagai pencerahan dari Tuhan sendiri kepada rencana jahat Paulus. Karena apa? Karena Tuhan pakai dia itu karena memang sebenarnya dia hanya ikutin aja apa yang diajarkan oleh rabi-rabi. Itu. Dia ingin konsisten dengan ajaran rabi-rabi, lalu tangkapin orang Kristen, aniaya, dibawa ke mahkamah agama, dibunuh. Itu karena dia mengikuti ajaran rabi-rabi itu. Lalu mendapat pencerahan sehingga dia sadar bahwa sebenarnya perbuatannya itu salah. Dia tidak perlu harus melakukan seperti itu. Makanya langsung dia dipakai Tuhan untuk menjadi putusan untuk bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena dia ahli di dalam hukum Taurat dan syariat agama. Sedangkan orang biasanya di dalam kehidupan ini berbicara soal aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini dia jelaskan bagaimana dengan aturan yang dimaksud itu apa sebenarnya, begitu. Bagaimana orang bisa menaati aturan itu. Bagaimana orang bisa hidup benar dengan bisa menjalankan aturan. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus karena dia sendiri mau bilang pakarnya lah, pakar hukum, pakar syariat agama lah. Nah, kira-kira segitu garis besarnya aja gitu. Oke, kalau begitu Pak Martin tadi menyatakan
oh, Rasul Paulus ini adalah orang yang dulunya taat pada ajaran Yahudi ya Pak Yahudi. Martin ya. Karena Ya. di kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 dikatakan bahwa Paulus ini adalah salah satu muridnya Gamaliel ya Pak. Betul. Betul ya. Pak, saya mau tanya Pak, apakah seorang Yahudi yang belajar kepada rabi dan bisa dikatakan dia itu adalah orang yang taat dan patuh pada hukum Taurat, dibolehkan Pak untuk membunuh? Nah, disitulah, di situ kan masalah pikiran manusia. Jadi menurut penafsiran manusia lah. Nah, itu makanya mereka salahnya di sana begitu. Karena begini, pertama mereka diajar tentang hukum Taurat. Ya, hukum-hukum bagaimana mereka harus menaati hukum Taurat, lalu bagaimana mereka bisa menerapkannya melalui syariat-syariat agama. Sehingga tiap hari yang mereka fokus itu pada syariat-syariat agama. Nah, setelah mereka lakukan itu, mereka lihat orang lain tidak melakukan. Nah, dianggap itulah orang sesat gitu loh, sebagai musuhnya mereka. Nah, itu timbul di dalam hati itu seperti itu karena bangga akan aturan-aturan itu. Lalu orang yang tidak melakukan dianggapnya sebagai musuh. Nah, inilah kesesatan pemahaman orang-orang Yahudi zaman itu. Begitu. Padahal Tuhan mau pakai mereka sebenarnya untuk keselamatan bangsa-bangsa. Tapi mereka sudah terjebak di dalam memahami hukum Taurat dan syariat agama itu secara keliru. Sehingga disinilah kebanggaan mereka karena mereka ikutin aturan-aturan. Mereka pikir mereka sudah orang yang paling benar di antara bangsa orang-orang lain yang tidak melakukan syariat seperti mereka. Nah, harusnya kalau mereka lakukan itu, mereka buktikan kehidupan yang benar. Karena tujuan daripada hukum Taurat, hukum itu sendiri, atau syariat agama itu sebenarnya mengajarkan orang untuk berperilaku yang baik. Bukan karena melakukan syariat agama itu lalu dia menjadi benar. Tetapi bagaimana dia membuktikan dalam hidupnya berdasarkan dasar-dasar daripada hukum Taurat dan syariat agama itu. Nah, ini yang kurang dipahami oleh orang Yahudi. Mereka lihat secara ritual saja, ritual agama, bukan esensi atau tujuan daripada aturan-aturan itu. Nah, datang Yesus, dia menggenapi dalam artinya, dia menjelaskan tentang apa sih maksudnya hukum Taurat itu, apa yang dimaksud dengan syariat agama itu apa sih, itu yang digenapi oleh Yesus. Dan jawabnya tidak ada lain hanya kasih. Kasih itu artinya kalau orang ikuti hukum, berarti dia tidak akan menjati sesamanya. Itu. Dengan ada aturan-aturan syariat agama segala macam itu untuk mengajarkan umat Yahudi supaya mereka itu betul-betul mengenal Tuhannya ya, yang dia sembah itu. Itu tujuannya ke sana. Tapi bagaimana hubungan dengan sama manusia, mereka belum sampai ke sana. Makanya Yesus datang mengajarkan supaya manusia itu mempedulikan sesamanya, bukan hanya sekedar menyembah Tuhan, gitu loh. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka baru dalam tahap mengenal Tuhan dengan hukum Taurat dan syariat agama. Nah, mereka belum sampai ke tingkat melayani sesamanya. Padahal Tuhan mau pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Tuhannya itu kepada bangsa-bangsa lain. Tapi mereka tidak mau. Mereka salah mengerti di situ. Makanya mereka akhirnya menyalibkan Yesus. Nah, Yesus datang lalu mengajarkan tentang kasih. Artinya kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat dan semua aturan-aturan agama itu. Seperti kitab para nabi, hukum Taurat, itu semua digenapi di dalam hukum kasih. Karena hukum itu sendiri adalah supaya orang itu tidak berbuat dosa, tidak melanggar, tidak merugikan orang lain. Itu intinya di sana. Nah, disinilah yang kurang dipahami oleh orang Yahudi. Mereka pikir kalau mereka menerapkan itu secara ritual, mereka sudah lebih benar gitu loh. Padahal itu ritual, bukan aktualnya. Harusnya orang itu buktikan dari aktual, dari implementasinya, dari wujud nyatanya, dari kehidupan yang baik itu. Itu sebenarnya yang belum dipahami oleh orang-orang Yahudi. Sehingga akhirnya Yesus datang, mereka membenci karena seolah-olah dia membawa ajaran yang baru, ajaran yang lain. Padahal dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nabi-nabi itu kan menyampaikan peringatan. Mereka tidak menyelesaikan masalah apa-apa, nabi-nabi itu. Tidak menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang menyelesaikan itu. Lalu dengan hukum kasih, bahkan dia membuktikan dirinya pada waktu ditangkap, disalib. Dia tidak melawan, dia hanya nurut saja. Itu sebagai teladan buat orang Kristen supaya kita tidak melawan orang lain. Artinya kita malas kejahatan dengan kejahatan itu tidak boleh gitu. Itu kira-kira gambarannya di situ tentang Paulus itu ke sana gitu. Tadinya dia jahat, sekarang dia berubah, bahkan dia sendiri akhirnya mati dipenggal juga gitu.
karena memberitakan Injil gitu. Iya, karena dipenggal oleh Kaisar Nero ya Pak. Iya. Ya, itu alasannya kenapa Pak dia dipenggal? Kalau nggak salah yang saya tahu dia tuh terjadi silang pendapat dengan Petrus dan Barnabas, sehingga waktu itu saya baca di JW Library. Jadi Paulus ini membawa uang sumbangan dari warga Korintus Pak. Ya. Lalu terjadi keributan antara Paulus, Barnabas, dan Petrus setelah terjadi konsili di Yerusalem. Gitu Pak ceritanya, yang saya tahu ya. Nah, oke, kita itu cuma sampingan. Pembahasan sampingan itu Pak. Pembahasan sampingan itu. Jadi yang jelas itu bahwa dia itu memang tidak mau taat kepada kaisar karena dia tidak mau menyembah kaisar. Gitu loh masalahnya di situ, karena orang Kristen tidak boleh begitu. Kita taat tapi kita tidak harus menyembah dia sebagai Tuhan karena kaisar minta disembah sebagai Tuhan gitu. Nah, itu dia tidak mau. Gitu. Makanya dia disalahkan tuh di situ. Iya. Oke Pak. Dia malah kita tarik lagi tentang masalah Paulus karena pertanyaan saya tentang Paulus ya Pak. Jadi biar nggak keluar, cuma itu sejarahnya aja Paulus dipenggal kenapa ya. Oke, kita kembali lagi ke Paulus. Pak, di surat-surat Paulus itu kan ada 14 surat. Iya. 14 surat dari Paulus itu semuanya adalah menceritakan negeri-negeri yang dia kunjungi. Salah satunya Korintus, Galatia, terus Efesus, dan yang lain-lain. Nah, di dalam surat itu ada tertulis bahwa semua tulisan-tulisannya itu adalah tulisannya Paulus, Pak. Benar gak omongan saya ini, Pak? Betul, betul. Oh, jadi bukan karena firman ya, Pak, tapi karena Paulus sendiri yang menulis. Bagaimana? Kan penulisan itu kan dituntun oleh Tuhan juga. Jadi kehendak Tuhan yang ditulis di sana. Jadi itu keyakinan kita. Jadi para rasul itu dalam tuntunan Tuhan, dalam ilham Tuhan lah mau bilang mereka itu menyampaikan firman kebenaran itu. Itu keyakinan kita seperti itu. Dituntun jadi oleh Roh Kudus ya Pak ya? Betul ya. Sehingga tidak semaunya sendiri lalu menyampaikan sekedar begitu aja, bukan. Sehingga semua itu kalau kita lihat kan ada isinya, ada mengkait dengan yang lain begitu. Oh, jadi ada kontribusinya Roh Kudus untuk menurunkan ilham dari Bapa yang ada di sorga kepada Paulus melalui dari Roh Kudus ini. Semua utusan, bahkan orang Kristen sekarang juga seperti itu. Oh begitu, oke. Iya. Apakah seluruh umat Kristen itu yang meyakini bahwa Yesus itu bermukjizat dengan nama Yesus, berdoa dan mengusir setan dengan nama Yesus, itu udah pasti dia memiliki Roh Kudus gitu Pak? Betul. Oh, jadi orang Kristen sudah dianugerahkan Roh Kudus, semua orang Kristen itu. Nah, tinggal masalahnya begini, tiap-tiap orang itu kan di dalam pertumbuhannya kan macam-macam gitu ya, gitu. Tapi kalau semua orang Kristen sudah dibaptis itu, mereka menerima karunia Roh Kudus untuk tugas-tugas yang spesial gitu. Jadi seperti misalnya kalau Pastor Andi Simon, dia punya karunia spesial untuk menyembuhkan orang gitu. Orang lain juga bisa tapi tidak seperti dia gitu. Itu karunia yang beda-beda gitu. Jadi karunia itu berbeda-beda sehingga tidak semua orang bisa melakukan seperti Pastor Andi Simon misalnya. Nah, itu peran Roh Kudus di sana. Oke, Pak, bisa nggak saya dapat Roh Kudus, Pak? Saya orang Islam tapi dapat Roh Kudus, atau orang Yahudi dapat Roh Kudus, atau orang Buddha dapat Roh Kudus, bisa nggak? Roh Kudus itu kan harus melalui baptisan. Oh, harus. Yohanes Pembaptis katakan begini, aku membaptis kamu dengan air, artinya tanda pertobatan kita ya. Tapi dia yang akan datang nanti, yang aku tidak layak lepas tali kasutnya, dia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Itu dikatakan bahwa Yesus yang akan membaptis Roh Kudus dan api setelah orang itu dibaptis dengan air. Artinya apa? Dengan api itu artinya bahwa orang Kristen yang sudah dibaptis itu tidak berarti dia lalu mulus begitu aja. Dia juga harus melalui ujian-ujian, melalui tantangan-tantangan, melalui persoalan-persoalan yang dia harus hadapi. Nah, di sini akan kelihatan dia ini bergantung kepada Tuhan atau dia bergantung kepada pikirannya sendiri.
Jadi orang Kristen tuh untuk dapat Roh Kudus tuh diuji juga gitu. Iya. Begitu. Dia diuji. Jadi seperti dengan api itu berarti diuji. Sampai dia menerima karunia Roh Kudus itu. Itu yang berikan Tuhan Yesus sendiri gitu. Oke. Tadi saya dengar juga cerita-cerita masa lalu Lucifer apa gitu. Nantilah kita bahas dulu Paulus ya Pak ya. Lebih enak nyantai ya. Jadi kita biar paham nih umat Islam, saudara saya ini siapa Paulus menurut keyakinan Bapak. Jadi kita nggak salah persepsi nantinya Pak. Oke. Pertanyaan saya ini Pak, satu lagi. Apakah Paulus pada saat dia bertemu dengan cahaya yang menyilaukan matanya sehingga dia menjadikan matanya buta, lalu dia bertemu Ananias untuk disembuhkan dan diurapi kepalanya oleh Ananias sehingga dia bisa melek lagi matanya. Apakah pada saat itulah bukti pengangkatan menjadi rasul? Saulus berubah menjadi Paulus. Iya, betul. Jadi waktu ketemu Ananias itu kan Ananias disuruh supaya melayani Paulus ini. Karena dia akan ditetapkan sebagai memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa gitu kan. Oke. Ya. Siap. Jadi ada tugas khusus yang ditetapkan bagi Rasul Paulus begitu. Karena dia punya. Kalau begitu semua surat-surat Paulus yang 14 surat itu merupakan merupakan seluruhnya itu adalah firman dong Pak. Karena iya, betul. Firman. Jadi itu Pak. Keyakinan kita sebagai firman, karena dia tidak menulis menurut kemauan dia sendiri. Apa yang ada di pikirannya itu diluruskan oleh Tuhan di dalam penyampaiannya. Karena tiap orang itu menyampaikan sesuatu tidak bisa berdasarkan ukuran dia, tapi ukuran Tuhan. Sehingga semua yang disampaikan itu adalah ukuran-ukuran menurut Tuhan supaya disampaikan kepada tiap-tiap jemaat di tiap-tiap daerah gitu. Karena tiap-tiap daerah itu mempunyai tantangan-tantangan sendiri yang berbeda-beda gitu. Gitu. Oke. Sehingga harus dalam tuntunan Tuhan. Iya. Ini enak nih penjelasan Bapak ini, lugas, tegas, nyantai ya Pak ya. Karena kita udah berteman lama ya Pak ya. Silakan Pak Firman, Bang Firman lanjutkan dulu Bang. Gantian lah. Kalau boleh saya tanya kembali, itu kita tadi itu cerita tentang Roh Kudus. Sosok dari Roh Kudus ini siapa nih Pak? Roh Kudus itu adalah dari Roh Allah itu sendiri. Karena dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Artinya roh kan ya, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 di sana kan ada Allah mencipta, itu Bapa. Lalu Roh Allah itu adalah nanti dia menjadi Roh Kudus. Lalu firman itu yang menjadi Yesus untuk penebusan. Jadi dari Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 sudah bicara kasih gambaran tentang Trinitas, tentang karya penyelamatan itu. Sehingga yang Roh Kudus adalah keluar dari Roh Allah itu sendiri, Roh Bapa itu sendiri. Karena dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26 ya, kalau tidak salah itu, dia keluar dari Bapa itu. Seperti Yesus juga begitu. Yesus juga keluar dari Bapa. Itu sehingga mereka adalah mulai dari Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah dan firman-Nya, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itu gambarannya ya. Oke. Roh Kudus itu anggota ketiga gitu dari tubuh ketuhanan gitu Pak. Dalam rangka penyelamatan dia adalah oknum ketiga atau pribadi ketiga. Nah, dikatakan Roh Kudus itu, nah ini saya tambahkan lagi ya, dikatakan Roh Kudus itu karena kita berhadapan dengan roh-roh dunia, yaitu roh iblis, roh setan, itu roh semua itu, roh-roh jahat itu. Itu semua yang akan kita hadapi, sehingga datang Roh Kudus ini sebagai roh yang khusus dari Allah. Kudus itu satu yang khusus, yang suci, yang spesial dari Tuhan itu sendiri. Itu yang dimaksud. Makanya disebut Roh Kudus. Karena yang akan berhadapan nanti, kita akan berhadapan dengan roh-roh dunia. Ya, roh-roh dunia itu segala macam, setan, iblis, segala macam itulah. Yang jahat-jahat itu. Bang Firman, itu ya. Di chattingan Bang Firman. Kalau roh setan itu bukan roh Bapa ya Pak Martin? Rohnya Lucifer itu. Terus Lucifernya bukan roh Bapa? Dia kan rajanya, dia kan tadinya malaikat lalu menjadi. Jadi sini bedanya begitu. Kalau malaikatnya nih yang menciptakannya siapa? Roh bukan dari roh Bapa gitu.
Ya Tuhan sendiri yang ciptakan lah. Berarti Kan tidak mungkin sesuatu kan kecuali Tuhan sendiri. Cuma ini iblis ini yang membangkang kepada Tuhan gitu loh. ini kan si malaikat diciptakan, siapa namanya, Lucifer. Ya. Itu dari roh Bapa kan gitu ya. Terus kita dihadapkan, ini berarti ini roh Yesus PS roh Lucifer gini, begitu Pak ya? Saya kira nggak usah disebut Lucifer karena dia sudah rajanya setan lah. Tapi setan-setan ini atau roh-roh dunia, roh-roh jahat inilah yang kita hadapi gitu loh. Gambaran aja. Ya, jadi seperti setan itu adalah kelakuan manusia dari manusia itu sendiri. Roh yang berkuasa dalam hatinya itu membuat dia jadi setan gitu. Jadi manusia itu berubah, hatinya berubah menjadi yang jahat terhadap sesamanya. Ya, ya ini loh yang Lucifer ini loh, yang roh jahat kan gitu Pak ya? Kalau Lucifer yang jelas itu tadinya mulanya adalah malaikat, tapi lalu membangkang kan gitu aja. Nah, jadi itulah kita rujuk ke malaikatnya dulu Pak, apa namanya, kesananya. Nah, apakah malaikat ini roh Bapa juga itu gimana? Iyalah, dia kan diciptakan oleh Bapa kan itu kan. Itu diciptakan oleh Bapa, malaikat itu kan diciptakan oleh Bapa sendiri. Berarti ini Bapa menciptakan roh Yesus PS roh Lucifer gitu ya? Ya semua yang ada ini kan diciptakan oleh Bapa. Ya termasuk Yesus gitu kan? Iya. Yesus itu juga keluar dari Bapa. Berarti ini Yesus PS roh jahat gitu, Lucifer itu Pak ya gitu ya? Iya. Kalau menurut Islam sendiri gimana coba? Kalau menurut Islam sendiri gimana? Mohon maaf ini kalau saya nih Om, kebetulan kan ini saya dari pemaparan Om nih. Memang dasarnya memang tadi sempat saya bahas juga di Zoom kawan kan. Saya lihat tuh di Kristen itu mengimani dulu baru pakai akalnya gitu Om. Beda kalau kita Islam itu akal dulu baru iman gitu. Mungkin ini istilahnya yang mungkin kurang tepat ya kalau menurut saya ya. Saya perlu luruskan dulu itu. Jadi begini, manusia itu kan pertama bergerak dari akalnya sendiri. Mulai dari akalnya sendiri kan begitu. Tapi setelah jatuh di Taman Eden itu lalu akal ini menjadi tidak benar lagi, dia melawan Tuhan gitu loh. Nah itu, sehingga akhirnya untuk kita bisa benar lagi itu harus ada iman. Itu maksudnya itu seperti itu, sehingga iman ini menuntun akal yang sudah rusak itu. Itu kira-kira kalau menurut pemahaman orang Kristen itu begitu. Sementara begini Pak Martin, orang yang berakal pun belum tentu beriman kan gitu Pak. Gimana tuh Pak? Jadi begini aja, seperti penjelasan saya tadi, akal itu adalah ada dalam diri tiap orang. Akal itu, pikiran itu ada pada tiap orang kan, ya. Tapi akal itu menurut Alkitab itu sudah rusak karena di Taman Eden itu, sehingga orang sudah berubah keturunannya sampai. Nah itu dia Pak, maksud saya Pak. Itu, iya. Itu dia maksud saya tuh. Memang kalau didasari dengan tahu namanya iman dulu, nah akalnya itu bakalan amburadul kalau dalam pemahaman saya kan gitu Pak. Nah tapi kalau orang yang sudah mengetahui iman itu pasti berakal kan. Kira-kira sepakat nggak Pak? Enggak sepakat ya, karena begini, akal itu kan sudah bagian daripada manusia. Iman itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Iman itu diberikan oleh Tuhan untuk menuntun akal begitu loh. Jadi iman itu dari Tuhan untuk menuntun akal. Gitu. Jadi akal manusia ini kan sudah ada dalam dirinya dia sendiri akal nih. Tapi lalu karena Tuhan anggap itu sudah error, lalu Tuhan kasih iman supaya menuntun akal begitu. Berarti bayi yang baru lahir itu memang sudah diberi iman gitu Pak? Tahu tentang iman juga itu? Bayi yang baru lahir itu kan? Kan ini tahapannya nih dari umpamanya dari bayi lahir ini Pak ya. Tunggu dulu. Ya, itu belum kita jangan bicara bayi karena dia kan belum bisa bikin apa-apa. Kita bicara iman dan akal itu orang yang sudah mulai aktif di dalam hidupnya.
Itu aja kita bicara saya gampang karena Tuhan ini mengajarkan segala sesuatu kepada orang yang sudah bisa melakukan segala sesuatu kan begitu. Jadi iman ini kita harus bicara kepada orang yang sudah mengerti begitu. Yang sudah bisa apa? Kak, berarti kalau dari pahaman Pak Martin ini apakah iman dulu terus kemudian akal atau akal dulu baru iman, gimana Pak? Tadi sudah saya katakan bahwa akal itu kan ada dalam diri manusia. Semua manusia itu punya akal. Dan itu tapi anak kecil itu Pak tidak punya akal, apalagi punya iman gitu kan. Biasanya orang yang berakal aja belum tentu beriman gitu Pak. Kita bicara tentang orang yang sudah mengerti aja. Kalau kita bicara anak kecil kan nanti itu masalah lain lagi. Kita bicara tentang orang yang sudah namanya tahu agama, tahu Tuhan, tahu bisa ngambil keputusan supaya gampang. Kalau kita nanti masuk ke tempat-tempat yang ini kan tambah sulit gitu loh. Bapak tadi mengatakan itu mengambil keputusan. Bagaimana kita mengambil keputusan kalau nggak kita pakai akal dulu Pak? Gitu loh. Akal ini kan akal kita pikirannya. Contohnya begini ya. Saya misalnya dapat dalam menghadapi sesuatu tantangan begitu ya. Saya tanya Tuhan, tuntun saya, tolong saya Tuhan. Cukup saya bilang begitu aja, nanti ada satu pengarahan Tuhan kepada hati pikiran saya gitu. Kira-kira begitu itu gambaran. Iman artinya yakin, Bapak yakin kan? Tapi apakah benar? Kan gitu Pak. Keyakinan itu apakah benar-benar itu benar salah atau benar-benar gitu loh Pak? Kalau namanya sudah iman itu pasti benar. Nah, belum tentu sih menurut saya Pak. Karena gini, kalau orang beriman, kalau di dalam penjelasan kalau di Islam itu kan al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu kalau orang yang sudah betul-betul memahami iman itu, udah tahu pakai akalnya, udah berpikir gitu. Jadi memang kita masing-masing. Jadi begini aja ya. Tidak bisa Anda misalnya pakai cara pemahaman Islam lalu masuk ke Kristen itu akan sulit. Makanya saya kalau dalam dialog itu mari kita masing-masing bicara menurut masing-masing aja. Kalau misalnya ada masuk di Kristen pasti jadi masalah begitu ya. Pasti nggak nyambung, itu persoalannya di situ. Jadi kalau bicara begini saya jelaskan begini oke lah. Kalau Anda berbeda Anda jelaskan versi Islamnya aja begitu. Jadi kan bagus begitu. Jadi masing-masing kita dengan dasar iman, dasar pengertian kita. Kalau Anda misalnya orang Islam masuk di ajaran Kristen ya pasti nggak cocok semua. Itu persoalannya di sana. Ini banyak kita yang belum menyadari sampai ke sana. Begitu. Jadi ini kan versi Kristen. Nah ini. Nanti bagaimana versi Islam? Anda jelaskan gitu loh. Karena kita pasti berbeda kok. Masalah iman dan akal aja kita sudah berbeda. Anda bilang akal dulu baru iman, ya kan? Lalu iman itu belakangan gitu ya. Tapi bagi orang Kristen iman itu harus menuntun akal gitu loh. Nah ini yang orang Islam tidak bisa terima kan? Orang Islam tidak bisa menerima itu, makanya kita berbeda. Makanya mari kita masing-masing menjelaskan versi kita masing-masing aja gitu. Monggo, sekarang gantian kalau Gus Wong ada mau di ini Gus Wong. Saya nyimak aja dulu. Oke. Kalau gitu Mas Tatan, ada Mas Tatan? Monggo kalau mau ini. Nyimak aja, nyimak. Oke. Ya. Bang Raja? Ya, saya pikir udah cukup ya. Karena ini udah setengah 12 ini. Saya bertanya sedikit boleh ya Pak ya, tapi mungkin gini Pak, ya. saya tuh masih agak ini ya, mungkin belum jelas ya gitu ya. Iya. Yang dimaksud kekal itu tuh jasad dengan ruh atau ruhnya saja atau seperti apa itu Pak maksudnya tuh? Bagaimana pertanyaannya? Ya maksudnya yang kekal itu jasad dengan ruh atau ruhnya aja atau seperti apa gitu dalam konsepnya Kristen itu? Saya tidak paham gitu. Ya, maksudnya hidup kekal itu. Ya, hidup kekal itu kita bangkit, rohnya bangkit ya. Lalu Tuhan kasih tubuh yang baru. Tubuh rohani yang baru. Jadi kalau tubuh yang kita sekarang ini itu kan sudah jadi tanah. Tulang semua itu sudah jadi tanah. Jadi istilahnya itu, istilah Tuhan, ya, Alkitab itu
Tuhan beri satu tubuh yang baru, tubuh rohani yang baru gitu. Begitu. Jadi tubuh kita yang sekarang ini ya sudah jadi tanah, sudah nggak bisa nanti sama-sama rohnya lagi, sudah nggak bisa. Tapi Tuhan akan kasih yang baru, tubuh yang baru. Itu menurut pengertian Kristen gitu. Ya. Jadi tubuh yang baru tapi isi yang sama gitu. Rohnya tetap. Tapi tubuhnya baru. Karena tubuh yang lamanya udah jadi tanah. Jadi manusia itu ada jasad, ada roh gitu ya Pak ya. Iya. Nah rohnya ini tuh roh kudus atau roh apa? Ya roh kita ini kan hidup terus. Setelah kita mati, tubuh kita ditanamkan, roh kita ini di tempat istirahat, tempat penantian itu. Nah kan kalau roh kita itu namanya tuh roh apa Pak? Disebutnya itu? Ya roh kita aja kan. Tapi nanti kalau kebangkitan penjelasannya di dalam kitab Bapak itu namanya roh kita itu roh apa? Namanya roh kudus atau roh roh manusia atau gimana? Roh kudus itu ya roh itu yang ditiup Tuhan kepada kita, itu rohnya. Itu kan tiap orang semua punya roh. Roh kita itu roh kudus gitu. Bukan roh kudus itu roh spesial, roh khusus yang dari Tuhan untuk menuntun orang Kristen. Itu bukan roh itu. Jadi ada roh yang memang napas Tuhan yang diberikan kepada semua orang manusia siapapun, tapi ada roh spesial yaitu roh kudus, roh suci yang diberikan hanya kepada orang Kristen. Itulah. Itu roh kudus namanya, roh spesial, roh khusus. Tapi kalau roh pada umumnya ya ada pada semua manusia. Sehingga manusia itu hidup karena ada rohnya dari Tuhan sendiri gitu. Begitu. Jadi orang yang udah diberikan roh kudus itu berarti roh manusianya nggak ada gitu Pak? Ya, tetap ada kan, karena roh manusianya itu kan untuk dia hidup. Sedangkan roh kudus itu untuk menuntun dia, pikiran, akal, hati, pikiran dia gitu, untuk menuntun itu. Jadi bukan menuntun kemana? Ya mengarahkan hati dan pikiran kita gitu loh. Jadi roh, kan semua orang punya roh, semua punya roh itu, roh untuk hidup. Tapi roh kudus ini spesial untuk menuntun orang Kristen gitu loh. Jadi orang Kristen punya roh kudus gitu, untuk menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran gitu. Iya. Gitu maksudnya. Kalau yang saya pahami itu, iya sok. Pak Martin, kalau bisa besok datang lagi kemari Pak Martin ya, nyantai kita bisa ngobrol-ngobrol. Boleh deh, ya. Saya kira cukup ya, sudah 11:30, saya mau istirahat nih, nanti kita sambung besok-besok lagi. Besok jam berapa Pak Martin kemari Pak Martin? Ya, kalau bisa bawa teman Pak Martin. Teman-teman saya sibuk sendiri ya, jadi apa ya Pak Martin. Ya. Kita asik-asik semua kok Pak Martin di sini mau ngedengerin Pak Martin ngomong gitu. Iya. Oke, nanti besok lah jam 8-9 begitu ya kita bisa. Boleh. Iya Pak Martin. Ya. Terima kasih. Saya ngarepin Pak Martin datang ya buat mencerahkan kita ya. Terima kasih Pak Martin ya sudah mampir di sini Pak Martin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya Pak Martin ya. Terima kasih. Ya.